Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UT izin mengerjakan tugas untuk mewawancarai Bapak tentang kegiatan kepramukaan di sekolah. Baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Terbuka yang telah hadir di pangkalan gugus depan ST Jatimanggung. Pada hari ini merupakan hari yang sangat spesial dan juga sebagai kehormatan bagi kami atas kehadiran dari keluarga besar mahasiswa Universitas Terbuka Cianjur. Dan mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini di sekolah mungkin masih ada kegiatan. Jadi untuk kegiatan wawancaranya kita fokuskan di ruangan kelas 6 ya. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada kakak-kakak untuk menyampaikan koordinasi tentunya dengan kami, informasi yang akan digali tentang pelaksanaan tugas yang kakak-kakak emban. Baik, untuk pertama kami ingin bertanya bagaimana struktur kepengurusan gugus depan atau berapa jumlah peserta dan peserta didik, pembina dan peserta didik yang ada di sekolah ini. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk kegiatan kepramukaan di gugus depan kami, alhamdulillah pada tahun ini kita berjalan dengan lancar sesuai dengan arahan dari pimpinan atau dari Mabigus. Dan untuk kepengurusan di pangkalan kami ada 2 pembina inti dan juga ada 2 pembina inti putra dan putri. Untuk dewan gurunya juga semua sama pembina, tetapi yang telah mengikuti kegiatan kualifikasi baru 6 dari jumlah 8, 2 lagi belum melaksanakan karena memang kegiatan khususnya belum ada jarak yang dekat, itu yang pertama. Untuk peserta didik dari jumlah siswa 156 di sekolah kami, 72 itu golongan siaga dan 84 itu golongan penggalang. Dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin 72 dan dari kelas 4 sampai kelas 6 itu 84 ya. Nah, untuk kepengurusan struktur kepengurusan gugus depan alhamdulillah sesuai dan berjalan dengan baik ya, sesuai dengan ADART gerakan pramuka. Dan apakah sering dijadwalkan kegiatan rutin setiap minggu, Pak? Tentu saja Kak, yang namanya kegiatan ekstrakurikuler ini minimal dilaksanakan 1 hari dalam 1 minggu. Tetapi berhubung kalau dulu kita difokuskan pada hari Sabtu, karena sekarang hari Sabtu itu mungkin belajar di rumah, maka kita fokuskan di hari Jumat. Di hari Jumat itu biasanya kita melaksanakan kegiatan setelah sholat Jumat dari jam 1 sampai jam 14.30. Tetapi jika tidak memungkinkan, kita juga suka reschedule pada pukul 9 sampai pukul 10 itu diisi oleh kegiatan-kegiatan gerakan pramuka. Yang pertama diantaranya kita bisa melaksanakan kegiatan tekpram, latihan baris berbaris, menyampaikan sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan kepramukaan di tingkat siaga dan penggalang. Untuk kegiatannya seperti itu. Alhamdulillah di gugus depan kami berjalan dengan lancar, tapi melihat situasi Kak, kalau musim hujan ada peserta yang hadirnya berapa, kalau misalkan dari musim kemarau antusiasnya banyak ya jumlah juga banyak, jadi tergantung keadaan kalau di kita seperti itu. Apa kendala utama saat membina minat siswa, dukungan orang tua, dana atau waktu? Ya, tadi telah kami kutip bahwasanya yang dimaksud dengan situasional itu ada perubahan waktu pelaksanaan kegiatan biasa setelah sholat Jumat yang bisa dilaksanakan sebelum Jumat. Kalau melihat situasi kondisi hujan dengan intensitas tinggi, maka kita dari pembina dari Kak Mabilu juga menyarankan untuk bulan ini kita fokuskan pada hari Jumat jam 9 sampai jam 11 seperti itu. Ya, adapun kegiatan pagi itu diisi oleh kegiatan istighosah, pengajian dan lain-lain. Ya, yang menjadi kendala dan tantangannya itu memang tadi yang pertama cuaca, yang kedua memang jarak tempuh anak,
Yang ketiga memang minat. Tidak sedikit kalau peserta didik di kami ini melihat bahwa kegiatan pramuka itu masih identik dengan permainan, dengan kegiatan latihan baris per baris, BAB. Nah, padahal dalam kegiatan pramuka itu bukan hanya kegiatan lapangan saja, karena ada latihan inti di ruangannya juga. Kita membahas tentang sejarah tadi, ada juga teknik kepramukaannya, metodenya, gitu kan. Bahkan menerapkan kedisiplinan penanaman budi pekerti, ya, menjadi pembiasaan supaya menjadi sebuah karakter. Tujuan dari gerakan pramuka itu ya memang kita menanamkan karakter, nilai, ya, budi pekerti kepada peserta didik, baik itu siaga ataupun penggalan. Dengan mengadakannya kegiatan pramuka di gugus depan, kami setelah bersyukur minimal peserta didik tahu, mengenal, ya, walaupun tidak melaksanakan dengan baik dan seutuhnya, minimal tahu dulu aja, ya. Setelah minimal tahu, barangkali kedepannya ada minat, ada suka, sehingga mereka ikut serta dalam kegiatan ekskul tersebut. Ya, apabila kita tidak membiasakan, mau melihat dari mana minatnya, sedangkan dukungan orang tua pun tidak menyeluruh, ada yang support secara full, ada juga yang support setengah-setengah, ya, karena memang itu waktu, jarak, dan keadaan. Kalau di daerah, beda halnya dengan di kota, seperti itu. Lanjut. Apa harapan Bapak untuk kemajuan gugus depan ke depannya? Ya, harapan kami tentunya di Keluarga Besar Pangkalan Jatimanggung ingin menciptakan generasi muda yang berkarakter, artinya mempunyai nilai budi pekerti yang luhur, ya, dengan menerapkan kedisiplinan melalui gerakan pramuka. Ya, harapannya ke depan setiap kegiatan yang berkaitan dengan disiplin atau edukasi kita bisa ikut serta. Bahkan alhamdulillah kemarin juga ketika ada lomba tingkat di kecamatan, kita sering ikut serta walaupun masih mendapatkan penghargaan yang belum memuaskan, dalam artian kita belum bisa menjadi terbaik karena ada yang lebih baik dari kita. Hal itu menjadi motivasi kami tentunya untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah pada tanggal 5 Mei kemarin di SMP pada waktu anniversary kegiatan PBWAB kita mendapatkan peringkat atau penghargaan ketiga, gitu kan. Nah, kategori mendapatkan trofi dan penghargaan itu juga sudah menjadi satu kegiatan yang memang motivasi buat anak, ya, bisa melihat bersaing dengan peserta lain, dengan pangkalan lain. Nah, itu menjadi sebuah energi baru buat mereka sering berlatih. Bagaimana dukungan sekolah terhadap sarana dana dan waktu untuk kegiatan pramuka? Ya, alhamdulillah yang tadi telah kita sampaikan bahwa pihak sekolah dalam hal ini Mabibus, para pembina itu sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini. Apalagi kita menjelang acara rutinan pada setiap tahun ada pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Pramuka tanggal 14 Agustus, ya. Sebelum kegiatan Hari Pramuka itu kan biasa kita melaksanakan kegiatan pramuka Jumat 1 Minggu atau kegiatan LT, lomba tingkat, ataupun misalkan jambore. Nah, dengan adanya kegiatan seperti itu 3 bulan sebelum pelaksanaan peserta didik itu rutin dan giat. Kenapa? Karena mereka punya harapan, punya keinginan ingin berpartisipasi ikut serta, ya. Makanya dengan adanya sebuah kegiatan tersebut bisa menjadikan salah satu energi, ya, semangat para peserta didik meningkat. Itu. Bagaimana cara menilai pencapaian SKU dan SKK peserta didik? Apakah ada rapor pramuka? Ya, kalau rapor pramuka itu di kami belum ada, Kak. Ya, tapi kita melihat dari capaian SKU-nya saja. Ya, jadi dari kecakapan umumnya apakah kita sudah memenuhi atau tidak. Minimal dari SKU itu kita satu materi dilaksanakan, disampaikan materinya dan dilaksanakan dengan semampunya, ya, dengan ikhtiar para pembina yang maksimal. Semoga peserta didik atau anggota di belakang pramuka itu bisa memahami dengan baik.
Karena kalau misalkan kita ingin instan seperti hanya di tingkat SMA atau di penegak atau pandega itu sangat susah. Untuk siaga dan pegawai ini perlu bimbingan dari pembina seperti itu. Nilainya kita melihat kemampuan dan peningkatan cara kualitas belajar, cara kedisiplinannya gimana, ya, cara etos kerja gimana, nah seperti itu dari serat percakapan umum. Prestasi apa saja yang pernah diraih dalam 2 tahun terakhir tingkat Kuaran, Kuarcap, dan Kuarda? Ya. Untuk pencapaian di 2 tahun terakhir ini tadi juga telah disampaikan bahwa tanggal 5 Mei 2026 kita mendapatkan penghargaan juara ketiga dalam kreasi baris berbaris dan juga IEL-IEL di tingkat sekolah atau SMP. Kalaupun di tingkat Kuaran Ting Cijati itu 2 tahun kebelakang kita tidak melaksanakan jambore atau penilaian karena memang pihak Kuaran tidak melaksanakan, tetapi kami sering ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilaksanakan di yayasan, ya. Misalkan ada SMA, madrasah aliyah, SMK, kegiatan kami ikut serta. Dan alhamdulillah pada setiap kegiatan tersebut kami sering berpartisipasi, mendapatkan penghargaan dan piala, walaupun masih juara 2, juara 3, ya, tapi dia pernah juara 1 tingkat Kuartan Ting Cijati pada tahun berapa ya, 2019 kalau tidak salah, sebelum corona. Kita menjadi salah satu pangkalan yang memang kreatif, satu dalam karnaval, yang kedua pentas seni, dan juga yang ketiga hastakarya, ya, hastakarya, ya. Sehingga pangkalan SD Jatimong ini terkenal dengan kreativitas hastakarya. Yang pertama ada pembina yang mahir tentunya dalam hastakarya. Dalam kegiatan O2SN juga, FLSN itu di tingkat ranting dan tingkat kabupaten, sekolah kami selalu menjadi perwakilan, ya, dalam hastakarya. Itu merupakan satu kebanggaan dan juga prestasi yang mungkin sebagian yang dapat kami sampaikan, ya, karena untuk prestasi kebelakangnya kami belum tahu, tetapi perlu disampaikan untuk 2 tahun ini kegiatan Kuartir Ranting ataupun Kuarcap kami tidak berpartisipasi. Kenapa? Satu, Kuartir Ranting tidak melaksanakan kegiatan, dan ketika kita ikut serta dalam kegiatan Kuarcap itu dia, ya, dengan keadaan yang memang peserta didiknya kurang minat karena terlalu jauh gitu kan, dan juga dukungan dari orang tua kalau terlalu jauh susah gitu kan. Ya itu ini merupakan keadaan yang sebenarnya, beda halnya dengan di perkotaan, ya kan? Iya. Ya. Kita terhalang dengan jarak waktu administrasi atau transportasi, ya, jarak tempuh dari Kuartan Cijati ke Cianjur sampai 3 jam dengan kondisi anak yang kurang stabil. Nah, itu menjadi salah satu tantangan juga, kendala atau yang mungkin perlu solusi ke depan ini. Lagi. Ya, ada lagi kan pertanyaannya? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup ya. Baik, kakak-kakak, untuk mengakhiri kegiatan wawancara ini sebelumnya mohon maaf barangkali penjelasan dari kami atau dari pihak pangkalan SD Jatimangu Gugus Depan 29051 29052 ada beberapa mungkin yang kurang dipahami, nanti silakan bisa koordinasi lagi, tapi ini merupakan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya di pangkalan kami di perkampungan jauh dari kota, ya, yang memerlukan banyak inovasi, ya, terutama dukungan-dukungan dari pihak lain, ya. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat kakak yang telah hadir, bisa bersilaturahmi dengan kami, dan juga secara pribadi saya juga termasuk salah satu alumni Universitas Terbuka, ya, merasa bangga bisa bersilaturahmi dengan adik-adik mungkin dalam hal ini, karena terus terang marilah kita sama-sama untuk menjaga nama baik universitas dan kampus tercinta kita. Selamat menempuh pendidikan, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dipertemukan kembali. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Bapak Ya, yang tidak sangat apa-apa. berharga. Ya, Ya, terima kasih Pak.